Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu
Ada satu pemimpin yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Kahfi, satu surat yang diperintahkan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita membacanya, mentadabburinya setiap Jumat, baik di malam Jumat atau siang hari Jumat seperti ini. Bahkan Nabi yang mulia memberikan motivasi agar kita menghafalkan Al-Kahfi seluruhnya, 110 ayat. Kalau tidak sanggup, minimal 10 ayat. Man hafidha 10 ayatin min awal surat Al-Kahfi. Siapa yang menghafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, wa fi riwayatin di akhir Al-Kahfi, usiman min fitnatid dajjal, dia akan diselamatkan, dijaga, dilindungi dari fitnah al-masih dajjal. Hadirin sekalian, pemimpin ini bernama Dzulqarnain. Kisah tentang Dzulqarnain disebutkan di dalam Al-Quran, kisah kepemimpinan. Nabi yang mulia diperintahkan untuk belajar kepada Dzulqarnain. Jamaah sekalian, para ulama menyampaikan Dzulqarnain ini hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sempat bertemu, kata Ibnu Abbas, dengan Nabi Ibrahim, bahkan beriman kepada Allah karena dakwahnya Nabi Ibrahim. Sempat tawaf bersama dengan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Dan dia seorang raja Arab dari Yaman, Dzulqarnain. Di antara sekian banyak pendapat, kenapa dikatakan Dzulqarnain? Karena dia memiliki kekuasaan di barat sampai ke timur. Dia menguasai Persia dan Romawi kalau sekarang seperti itu. Hadirin sekalian, dalam khutbah Jumat siang hari ini tidak akan dibahas semua. Kita akan mengambil faedah dari kisah Al-Quran ini, bagaimana perang Dzulqarnain yang berhasil menyelamatkan masyarakatnya dari penjajahan penindasan satu kaum yang sangat jahat, Ya'juj wa Ma'juj. Maka berbicara tentang Ya'juj Ma'juj, satu dari 10 yang termasuk Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, maka tanda besar kiamat itu identik dengan Dzulqarnain ini. Di ayat yang ke-92 Allah berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian Dzulqarnain menempuh satu jalan yang lain. Maksudnya apa? Dia seorang raja yang tidak bisa tidur, seorang pemimpin yang tidak bisa tidur, tidak bisa hidup tenang, nyaman, manakala dia tahu punya rakyat yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak sejahtera. Itu Dzulqarnain. Kekuasaan yang luas. Nabi menyebutkan bahwasannya di dunia ini ada 4 raja yang memberikan kekuasaan yang luas, yang tidak akan pernah ada lagi setelah 4 orang ini. Yang 2 kafir, yang 2 mukmin. Yang kafir yang pertama Namrud, yang kedua Bukhtanasar. Dan yang beriman yang pertama Dzulqarnain, yang kedua Nabi Sulaiman.
Selebihnya banyak para pemimpin, penguasa yang zalim. Tetapi Allah hadirkan kisah ini agar umat Muhammad belajar kepada beliau. Hatta idza balagha baina saddain, hingga ketika Dzulqarnain sampai di sebuah tempat di antara dua gunung yang sangat tinggi sekali, wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Dzulqarnain mendapati satu kaum di tempat ini, di antara dua gunung ini, yang hampir saja tidak bisa memahami ucapan, memahami perkataan. Ini kaum yang terisolir, yang terbelakang, kaum yang dijajah, yang ditindas. Suatu negeri yang ditindas dan dijajah biasanya jauh dari peradaban, dibuat bodoh, mereka berpecah belah, didangkalkan akidahnya, dipecah belah persatuannya, dilemahkan ekonominya, dikeruk sumber daya alamnya. Itulah nasib kaum yang terjadi begitu. Kata Ibnu Katsir, setelah perjuangan Dzulqarnain, akhirnya dia bisa memahami bahasa rakyat ini, kaum ini. Ya. Qalu ya Dzulqarnain, kaumnya ini berkata, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsidun fil ardh. Sesungguhnya kami dijajah, ditindas oleh Ya'juj Ma'juj. Mereka satu kaum, Ya'juj Ma'juj ini mufsidun fil ardh, yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Tolonglah kamu wahai Dzulqarnain, engkau pemimpin kami. Kami minta bebaskan kami dari penindasan ini, dari penjajahan ini. Maka akan kami berikan upah. Silakan sumber daya alam kami. Kharaj itu begitu maknanya. Silakan ambil, kelola oleh itu. Kami rela sumber daya alam kami yang hebat ini dikelola oleh itu. Mendengar kalimat yang disampaikan rakyatnya, maka seorang raja yang paham, seorang pemimpin yang paham tugasnya dan kalimatnya. Dan berikutnya, qala ma makanni fihi rabbi khair. Ngapain kalian memberi upah kepada? Sudah kewajiban aku sebagai pemimpin menolong kalian. Dan ketahui apa yang diberikan Allah kepadaku, amanah berupa kekuasaan ini lebih baik dari yang kalian tawarkan. Fa'inuni biquwwah, tapi aku berkomitmen untuk membantu kalian. Ini proyek memerdekakan diri dari kaum penjajah, itu proyek besar, proyek bersama. Fa'inuni biquwwah, semua punya andil, tolonglah aku. Tolonglah aku dari kekuatan kalian. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku berjanji akan membuat untuk kalian radma. Radma itu tembok. Yang tembok ini luar biasa. Tadi rakyatnya minta sabda. Kau yang terjajah di belakang, yang di peradaban, yang punya ilmu di benak mereka yang minimal penghalang sajalah agar kami tidak dijajah, tidak didatangi oleh Ya'juj Ma'juj itu. Buatkan sabda tembok biasa. Tapi pemimpin yang adil, yang saleh, yang takut kepada Allah dan dia punya kekuasaan, punya segala-galanya, kalimatnya aj'al bainakum wa bainahum radma. Akan aku berikan yang terbaik, radma. Hebatnya radma, Mbak. Dari semenjak dibangun entah berapa tahun yang lalu zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang belum jebol. Nanti akan jebol, ya, menjelang kiamat. Dalam hadis-hadis yang saya sebutkan, min alamat kisah, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat besar, kehancuran alam semesta bersegala isinya adalah ketika Ya'juj wa Ma'juj berhasil menjebol tembok itu. Luar biasa.
memotif proyek itu. Atuni zubarul hadid, sebagian kalian cari besi, kumpulkan besi. Sudah berkumpul, dipotong-potong, buat rangka. Hatta idza sawa bainas sadafain, sehingga kalau rangka besi itu sudah berdiri setinggi dua gunung itu, qala al-fuhuh, bakalan, maka sebagian akan mencari, ya, entahlah seperti apa teknologi yang ada di masa itu, luar biasa. Bayangkan besi, ya, untuk menghalangi dua puncak gunung yang sangat tinggi. Allah alam entah di mana ini. Sebagian menyampaikan di pegunungan Kaukasus, tapi tidak ada yang tahu pasti. Ya. Kali baca ada dua gunung. Hatta idza ja'ala benar, sehingga ketika besi yang rangka di antara dua gunung itu sudah seperti api, terbayang segimana panasnya itu apinya. Gak mungkin kalau dari dekat orang-orang membakar api, membakar kayak apa, besi dengan api yang biasa, gak mungkin sampai seperti api itu besi. Jadi janganlah sombong kita sekarang, kita ngerti teknologi. Dulu juga sama sudah ada yang lebih paham. Ada yang beriman yang sombong. Kaum Samud itu disebutkan bahwa Samud dan ladina jabu safrafil wad, dan kaum Samud mereka membelah bukit gunung-gunung itu di lembah yang masih ada sebagian disisakan peninggalan sekarang masih ada. Kalau kita ke Arab Saudi di Madinah di Saleh itu sampai ke Yordan, Petra itu peninggalan luar biasa, keajaiban dunia. Itu sebagian kecil saja. Entah seperti apa teknologinya. Ya. Tetapi yang sombong dibinasakan sama Allah. Yang beriman, Dzulqarnain dikekalkan karyanya itu. Ya, Masya Allah. Dan menjadi buah tutur yang baik. Ya, kemudian hari, dan ini di antara doa Nabi Ibrahim, wa ja'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan aku buah tutur yang baik untuk anak cucuku kemudian hari. Mengingat Dzulqarnain terbayang orang yang hebat, raja yang adil, yang memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Qala atuni ufrid alaiki tara, setelah memerah besi itu seperti api, kata Dzulqarnain, sekarang berikan aku ini timah atau tembaga. Panaskan sampai mencaya akan aku tuangkan. Jadi rahmah ini dinding tembok yang dibuat Dzulqarnain untuk mengurung Ya'juj Ma'juj itu terbuat dari besi yang bercampur dengan tembaga. Ini menjadi dalil mengatakan, sebagian menyampaikan tembok itu tembok Cina. Tidak, saudara. Quran jelas memberikan informasi ini. Tembok Cina dari apa dibuatnya? Quran jelas. Sekarang orang beriman tidak ada. Ini Quran menyebutkan. Hanya di mananya Allah. Yang jelas besi bercampur dengan tembaga. Kekuatannya famastau ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Tembok itu kata Allah tidak akan bisa didaki, naik itu entah seperti apa bentuknya, setiap naik turun ke bawah, dan tidak bisa dilubangi. Itu jaminan garansi. Maka selesai proyek itu. Ketika datang Ya'juj Ma'juj, kaget tidak bisa masuk. Mereka berjuang tidak bisa masuk. Maka masyarakat yang dijajah sejak lama itu oleh Ya'juj Ma'juj yang disebutkan mufsiduna fil ardh, mereka gembira dengan karya pemimpin yang luar biasa yang membebaskan dari penjajahan. Dilulukan hebat. Dzulqarnain adalah pemimpin kami luar biasa. Ketika dilulukan dipuji tidak sombong saja. Lihat kalimat yang keluar dari lisan Dzulqarnain, qala hadza rahmatun min rabbi. Kita bisa membangun PLN ini, tembok ini bukan karena aku hebat, bukan pula karena kalian hebat, bukan. Ini semua rahmat dari Allah, atas berkat rahmat dari Allah. Ini kalimat-kalimat yang membuat Allah cinta, yang membuat Allah suka. Sebagaimana Nabi Sulaiman yang luas kerajaannya dipuji kembali kepada Allah, hadza min fadli rabbi. Itu kalimat yang membuat Allah cinta saja. Beda dengan Qarun. Sesungguhnya diberikan harta banyak karena ilmuku.
Ini Allah murka, Allah benci kepada sesuatu. Tetapi orang-orang yang kembali kepada Allah, Allah cinta, Allah kekalkan karyanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di alinea ketiga pembukaan undang-undang dasar disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa dan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan diri kemerdekaannya. Ini kalimat-kalimat yang disampaikan, yang ditulis oleh para pendiri ini sebagai bukti apa? Sebagai bukti pengakuan kepada pertolongan Allah bahwa kita merdeka ini murni berkat rahmat dari Allah, bukan karena kita hebat. Oleh karena itu saudara, kita belajar dari kisah ini. Jangan sampai ada kesombongan. Kita mendapati mulai jadi kesulitan. Jangan-jangan ada kesombongan dalam diri kita. Terlalu menyandarkan kepada kemampuan kita, lupa kepada Allah. Padahal disebutkan jadi karya Dzulqarnain ini, dan ini menjadi para ahli ilmu kalau mau dikaji seperti apa itu. Petunjuk juga ya. Besi dicampur dengan tembaga langsung itu kuat. Terus gimana tebalnya itu? Kata Nabi yang mulia, dan ini kuat, ini wahyu. Sampai sekarang belum bisa dijebol dulu. Ribuan tahun, tetapi tidak ada yang kekal, saudara. Disebutkan pada saat yang nanti dia akan dijebol juga dengan izin Allah. Dan ternyata disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Ya'juj Ma'juj itu datang setiap pagi berubah terus sore, kata pemimpinnya, kita istirahat sebentar, besok kita lanjut lagi. Besoknya duduk lagi terus begitu sampai nanti menjelang zaman ada pemimpin dari Ya'juj Ma'juj yang dia menyampaikan kalimat. Jika kemudian merubah sudah sampai sore, kita istirahat sebentar. Besok kita akan bisa merobohkan tembok ini, insya Allah. Dia mengajarkan insya Allah. Dan kata Nabi ketika dia kembali benar, dia berhasil menemui karena kalimat insya Allah. Nabi yang mulia ketika didatangi orang-orang kafir Quraisy, Muhammad ceritakan kepada kami tentang kisah pemuda yang menghilang di awal hari di masa lalu, tentang seorang yang berkeliling dunia ini, tentang Nuh. Kalau bisa jawab aku masuk Islam, yang beriman kepada Nabi senang sekali. Besok datang lagi akan aku jawab, aku berikan informasinya. Tidak mengucapkan insya Allah. Ditegur sama dua minggu itu kamu turun. Sebenarnya cuma sekali. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insya Allah. Jangan sebagai memastikan. Besok aku bisa. Jangan. Ucapan insya Allah. Libatkan Allah. Fa'il pada negeri begitu. Kita berberikan perkara yang bukan, tapi atas berkat rahmat Allah itu kalimat Dzulqarnain gitu. Hada rahmatun min Rabbi. Kita bisa membuat ini, bisa selamat dari penjajahan kaum yang ganas itu karena rahmat dari Allah. Dan orang-orang saleh yang diamalkan di Quran itu kalimatnya berbeda dengan orang yang tidak punya iman. Dia bersandar kepada kemampuannya, kepada kehebatan. Takkan ditutup semua pintu-pintu solusi itu, baru dia tahu. Gak ada. Kalau Allah tidak mengizinkan, gak akan terjadi itu. Maka mari kita belajar
Karena tidaklah Allah menceritakan kisah ini kecuali menjadi petunjuk buat kita. Hamba-hamba Allah sepertiga isi Al-Quran kisah, bukan dongeng, bukan kisah fikih, bukan, itu kisah yang terbaik. Ahsanul qasas Allah hadirkan agar kita belajar. Hanya saja disebutkan di akhir surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir, yang punya akal. Artinya kalau ketemu kisah, kita ulang-ulang terus, gawe, ketemu saja. Sekarang kita boleh jadi perusahaan kita sedang diuji dengan kesulitan. Coba kembali kepada Quran. Ya, apa yang salah? Apa yang perlu dilakukan? Kembali kepada Allah. Pasti ada solusi, tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena memang ketika kita menyerahkan kepada Allah, Allah cinta, Allah berikan solusi. Kalau sudah Allah berikan solusi, tidak ada yang bisa menutup. Tetapi siapa apapun kita, Allah menutup keran-keran itu, tidak ada yang bisa membuka. Maka kembali kepada Allah. Itu kuncinya. Jangan menyerahkan kepada kemampuan kita, bukan manajemen kita harus, tapi tetap orang beriman yakin kepada Allah. Itu kalimat yang dicintai oleh Allah. Belajar dari Quran. Nabi Sulaiman itu berkata, "Hada min fadli Rabbi." Dzulkarnain, "Hada rahmatun Rabbi." Suasana kembali kepada Allah dan Allah cinta kekalkan pada kita. Apa Allah mudah-mudahan yang disampaikan itu berdua ini menjadi nasihat. Jadi itu bagi kita bersama. Dan semoga yang lagi ada kesombongan dalam diri kita bisa rasakan. Tapi kembalikan kepada Allah. Orang-orang hebat di masa lalu, orang yang sombong, Allah hadirkan kisah. Dan masuk orang-orang yang sombong yang tanpa pun ada kisah. Sebab kembali kepada kita akan menempuh jalan yang mana. Kalau boleh dijadikan doa Nabi Ibrahim sebagai pedoman. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Allah jadikan aku ini buat yang baik untuk generasiku, anak cucuku kemudian hari. Ya, itulah kesuksesan kita. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam. Ya Allah, semoga kami di atas iman dan Islam, semoga kami semua di atas amal-amal saleh, semoga kami semua ya Rabb di atas taubatan nasuha. Ya Rabbana, berikan kepada kami kemudahan dari setiap kesulitan yang kami hadapi ya Allah. Ya Rabbana, kami yakin benar tidak ada pertolongan jika Engkau tidak menghendaki. Ya Rabbana, di hari Jumat ini kami menutup pintu langit ya Allah. Ya Rabbana, berikan kemudahan kepada kami, kepada perusahaan kami ya Rabb. Mudahkan ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rahman ya Rahim, berikan kemudahan kepada kami ya Allah. Jika ada kesulitan yang kami hadapi karena kemaksiatan kami, kedurhakaan kami, maka ampunilah dosa kesalahan kami ya Allah. Ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang kecil yang besar, yang tersembunyi yang terang-terangan, yang telah lupa yang masih kami ingat. Ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berikan kepada kami kemudahan ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.